Shalom saudara. Dalam minggu ini kita akan belajar tentang kacamata Tuhan atau perspektifnya Tuhan. Saudara tahu bahwa ternyata cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan itu sangatlah berbeda, bahkan bertolak belakang. Manusia memandang segala sesuatu dari permukaannya, tetapi Tuhan memandang dari kedalamannya. Nah, sekarang itulah sebabnya respon kita dengan respon Tuhan ketika kita menghadapi segala sesuatu itu sangatlah berbeda. Cara kita dan cara Tuhan itu juga sangat berbeda. Manusia menentukan cara dalam menyelesaikan sesuatu dengan akal pikirannya, tetapi Tuhan memiliki cara yang seringkali tidak masuk akal kadangkala. Nah, sekarang mari kita belajar untuk melihat dengan kacamata Tuhan di dalam menghadapi persoalan. Saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-14-18 berkata, "Kemudian Raja Aram mengirim kuda serta kereta perang dan pasukan besar ke sana. Sampailah mereka pada waktu malam dan mereka mengepung kota itu." Nah, di ayat 15 berkata, "Keesokan harinya pelayan Abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepada Elisa, 'Oh tuanku, apa yang harus kita lakukan?' Nah, Elisa menjawab, 'Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka.' Ayat 17 dikatakan, Elisa berdoa serta berkata, 'Ya Yahweh, aku mohon kepadamu, bukalah matanya supaya ia dapat melihat.' Maka Yahweh membuka mata pelayan itu sehingga ia dapat melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi yang mengelilingi Elisa. Nah, ayat 18 dikatakan, maka ketika orang-orang Aram itu turun mendatanginya, Elisa berdoa kepada Yahweh dan berkata, 'Aku mohon kepadamu, butakanlah mata bangsa ini.' Maka dia membutakan mereka sesuai dengan perkataan Elisa." Saudara lihat dalam kisah ini kita melihat bagaimana cara Tuhan melepaskan Elisa dari kepungan musuh. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah Tuhan mengubah cara pandang kita. Saudara tahu bahwa sebelum Tuhan mengubahkan keadaan kita, Dia akan terlebih dahulu mengubahkan cara pandang kita. Sekarang saudara, perlu kita pahami bahwa hidup bersama Yesus jangan melihat dengan mata jasmani, namun lihatlah segala sesuatu dengan mata rohani. Kalau saat ini Anda sedang dikepung masalah, dikepung sakit penyakit, dikepung kesusahan, jangan lihat semuanya itu. Namun lihatlah yang menyertai engkau dan saya itu jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Jangan salah fokus saudara. Lihatlah Tuhan berperang ganti kita. Nah, sekarang yang kedua, menuntun dengan caranya. Saat kita mulai memakai kacamata Tuhan, maka kita akan dituntun dengan cara Tuhan. Kita tidak lagi berjalan dengan cara atau kekuatan ataupun pengalaman kita, namun kita akan mulai berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu caranya Tuhan? Kita bisa tahu caranya Tuhan hanya melalui firman-Nya. Saudara lihat bahwa cara manusia bisa salah, namun cara Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu, berhentilah memutar otak, mencari cara dengan kekuatan kita. Mari berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Selesaikan dengan caranya Tuhan. Sekarang yang ketiga, membalikkan keadaan. Inilah endingnya. Tuhan membalikkan keadaan dengan sekejap. Saudara lihat, seburuk atau sehancur apapun keadaanmu saat ini, saya mau engkau berkata, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Keadaan yang terpuruk akan dirubah Tuhan menjadi makmur. Keadaan yang terhimpit akan dirubah menjadi sebuah kesempatan. Tuhan tidak hanya membuat happy ending, tetapi Dia membuat victory atau kemenangan di endingnya. Persiapkan dirimu saat ini untuk menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi, pada momen kali ini percayalah, Tuhan bersama dengan kita, membawa kita untuk alami kemenangan yang gila gemilang. Silakan sharing yang Anda bisa bagikan dengan rekan-rekan saudara, kemenangan apa yang telah saudara alami dari Tuhan Yesus. Saya percaya ketika satu orang telah mengalami kemenangan dari Yesus, maka dengan Tuhan yang sama, teman kita atau Anda sendiri pun juga pasti alami kemenangan dari Yesus. Karena sampai detik ini juga, mujizat masih terjadi bagi mereka yang dicintai oleh Yesus. Haleluya! Bless you!